Oke, kita kembali lagi ke kabar-kabar yang bikin gedeg selalu dan bikin naik darah selalu, yaitu kabar-kabar tentang Rohingya. Nah, kali ini saya akan mengabarkan bahwa kemarin, tanggal 17, yaitu hari Rabu kemarin, malam tapi ya, malam Kamis, itu polisi menggeledah tempat camp pengungsian Rohingya yang ada di Aceh. Dan menemukan satu unit HP yang disembunyikan oleh si pengungsi ini. Nah, sebelum kita lanjut untuk lebih jauh membahas tentang ini, alangkah baiknya dicek lagi tombol subscribe-nya yang masih merah, tolong diklik sedikit saja agar berubah jadi warna hitam, karena yang hitam berarti Anda sudah subscribe. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena subscribe dari kalian itu sebagai penyemangat saya untuk terus menyerukan kasus-kasus Rohingya. Dan jika kasus Rohingya ini sudah redup, sudah sepi, maka tidak akan ada penyelesaian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan ada kemungkinan Rohingya akan masuk dan terus masuk, tidak ketahuan lagi, tidak ada penjagaan lagi. Jadi alangkah baiknya ayo terus kita suarakan, kita tetap semangat tolak Rohingya. Jangan sampai Rohingya kembali masuk ke Sumatera ataupun ke negara kita di bagian manapun. Dan saya ingatkan untuk akhir bulan Februari nanti saya akan membagikan 10 paket. Saya akan membagikan 10 paket kopi Lampung asli untuk 10 orang subscriber saya yang akan saya pilih secara acak. Jadi saya tidak pilih-pilih ya, saya pilih secara acak dan nanti akan saya kasih 1 paket kopi Lampung. Tidak dikenakan biaya apapun dan tinggal terima nanti di rumah. Gratis tis. Dan untuk tombol super tank ya yang ada di komentar itu kan ada tuh gambar dolar tuh, super tank itu diisi juga nggak apa-apa, diklik nanti ada petunjuk arahnya, mau nyumbang berapa ya, itu nanti ada petunjuknya di situ, tinggal diikutin aja petunjuknya. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan utama kita, yaitu masih tentang kabar-kabar gedeg, kabar-kabar yang bikin naik darah, yaitu tentang Rohingya. Kemarin sempat diberitakan juga bahwa dari kepolisian di Aceh itu menggeledah atau menggerebek salah satu camp pengungsian yang ada di Aceh ya, camp pengungsian para Rohingya ini, itu menemukan kembali satu HP. Padahal sebelumnya di bulan Desember lalu polisi sudah menggeledah dan menemukan 15 HP. 15 HP disita. Ternyata masih ada satu yang menyembunyikan HP-nya tersebut. Dan akhirnya kemarin ditemukan juga. Ini mohon maaf, tangan saya agak kesana sini karena mata saya lagi sakit ya. Akhirnya ditemukanlah satu HP tanpa SIM card. Harusnya polisi itu harus lebih ketat, harus lebih teliti, karena yang di Aceh mereka karena sudah dirazia, mereka tidak punya alat komunikasi. Tapi yang sudah keluar dari Aceh, contohnya yang di Pekanbaru, saya mendapat informasi yang ada di Pekanbaru ya, dari salah satu seorang teman saya di Pekanbaru. Itu mereka kan yang datang ke Pekanbaru itu kan pelarian dari Aceh, yang katanya diusir di Aceh, akhirnya mereka larilah ke Pekanbaru. Tapi mereka lari bukan hanya sekedar lari, pasti ada londo irengnya yang membawa mereka dari Aceh ke Pekanbaru. Kalau hanya sekedar mereka lari ke Pekanbaru, nggak tahu arah, orang dari planet dilepasin di Aceh kok bisa menuju ke Pekanbaru. Ya kalau misalkan mereka dilepas begitu saja mau ke Pekanbaru, nanti turunnya bisa di Medan, bisa di Padang, bisa di Lampung. Nggak semua menuju ke satu titik. Kalau nggak ada yang mengarahkan mereka, nggak ada yang membawa mereka. Kan seperti itu kira-kira. Dan informasi yang di Pekanbaru itu mereka itu berkeliaran loh sekarang. Ada yang mereka jalan-jalan ke mall hampir setiap hari itu, karena salah satu teman saya itu kerjanya di mall.
Jadi mereka hampir setiap hari itu melihat orang Rohingya itu udah keliaran, keluyuran kemana-mana. Dan juga ada salah satu rusun, memang mereka ditempatkan di rusun ya, di itu tadi di mana, Pekanbaru, tempatkan di rusun. Ada salah satu warga yang mungkin di situ ya bisa dibilang sebagai masih ulama lah ya, pemuka agama di situ. Itu menyiapkan satu tempat di sekitar atau di samping rumahnya ya, di samping atau di depan gitu. Kemarin ceritanya seperti itu. Itu dipasang tenda, dipasang kursi-kursi. Emang sengaja untuk memfasilitasi mereka, para Rohingya ini, untuk menggunakan wifi yang disiapkan oleh orang itu. Iya, ceritanya seperti itu. Jadi si orang itu, ya kita katakan Pak Kiai lah ya. Si Pak Kiai itu menyiapkan wifi dan tempat gratis untuk para Rohingya. Jadi setiap hari mereka itu di situ HP-an. Jadi kalau hanya yang disita yang di penampungan di Aceh, nggak selesai Pak Polisi. Keruk semua mereka yang keluyuran, ambil semua HP-HP mereka yang keluyuran. Jadi mereka yang keluyuran ke Medan, ke mana-mana itu ambil semua, pegang, tempatkan ke satu penampungan, jaga mereka jangan sampai keluar. Jangan sampai ada alat komunikasi. Karena alat komunikasi itulah yang akan menyampaikan pesan dari sini ke negara yang masih ada di Bangladesh sono. Nah, mengabarkanlah, ini saya sudah dapat rusun di sini. Masih bisa nih kita menampung lagi. Silakan datangkan lagi 1.000 orang. Hancur negara kita. Yaitu Pak Polisi jangan cuma fokus untuk merazia yang ada di camp, yang ada di penampungan, yang keliaran tuh dipegang. Jangan kita bebaskan mereka itu keliaran, keluyuran di negara ini. Ya peraturan di negara lain lah. TKI kita nih, tenaga kerja Indonesia kita kalau di luar negeri, nggak ada yang berani keluar rumah. Kalau keluar rumah pasti dapat sanksi. Belum dihukum. Kalau di Malaysia dicambuk kan pakai rotan. Indonesia lo terlalu bebas. Imigran gelap, orang dari planet nggak tahu planet Rohingya mana, dibebaskan keluyuran sana sini. Yang dijaga yang di Aceh, yang lain-lain lu bawa HP. Jadi HP di penampungan itu disita, yang lain masih bisa hubungan keluar. Pegang semua, itu jadi lebih aman. Pegang semua, tempatkan di satu penampungan, dijaga bener-bener, jangan sampai mereka keluar. Ya kalau cuma nyita HP yang di penampungan itu nggak menyelesaikan masalah. Yang di luar penampungan itu banyak berkeliaran yang pegang HP. HP mereka mahal-mahal lagi, mengalahkan HP-HP kita. HP ku aja cumplung, HP mereka yang ada apel dimakan monyet di belakang. Tuh. Iya beneran. Dan yang di mana tadi? Deli Serdang. Yang di Deli Serdang itu kemungkinan mereka nggak bisa komunikasi dengan yang ada di saudara-saudaranya yang masih di Bangladesh. Karena saya mendapatkan pesan dari orang Bangladesh yang mengaku sebagai saudaranya salah satu yang ada di camp penampungan di Deli Serdang. Mereka nggak bisa komunikasi gitu. Jadi untuk Pak Polisi ya kerjanya sudah bagus untuk menyita alat komunikasi mereka, tapi kurang bagusnya kenapa hanya yang dirazia yang di camp-camp doang, kenapa yang keluyuran dibiarkan. Jadi itu hanya sia-sia dan percuma saja. Jadi kalau mau menyita alat komunikasi mereka tangkap semua, kumpulkan di satu tempat penampungan, jangan ada yang boleh pegang HP. Itu baru solusi cepat, tepat. Oke, kita lanjut lagi ke konten-konten berikutnya, ke video berikutnya. Jangan lupa dicek tombol subscribe yang masih merah, silahkan diklik agar berubah menjadi hitam, karena yang hitam berarti Anda sudah subscribe. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena subscribe dari kalian itu sebagai penyemangat saya untuk terus menyuarakan kasus-kasus Rohingya. Tombol
Di kolom komentar ada tombol super thanks, silahkan diklik juga, diisi, boleh mau berapapun ngisi tombol super thanknya saya terima, dan saya ucapkan terima kasih juga kalau ada yang mau memberi super thank. Oke, karena mata saya sudah tidak tahan kena sinar karena lagi kondisi yang nggak enak, kita sudahi, kita lanjut ke video berikutnya.